Oh, teman-teman bisa lihat diameter si paha ayamnya. Gede banget ya. Matang dengan sangat sempurna dan teman-teman masih bisa lihat ayamnya masih kenyal, masih empuk, masih juicy ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sahabat semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan catering donasi lagi. Puji Tuhan sekali, hari ini kita mendapatkan catering dari Ibu Lisnani yang melakukan catering donasi dalam rangka memperingati 6 tahun kepergian anaknya, Daniel Maria Magic. Semoga dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Lisnani dengan suami boleh membuat mendiang menjadi lebih bahagia di surga sana. Amin. Dan kegiatan kali ini akan kita kirimkan ke Panti Lansia Caritas sebanyak 65 packs dengan harga proporsinya Rp26.000. Nah teman-teman, dengan harga Rp26.000, menu yang hari ini bakal gua bikin adalah yang pertama pastinya kita punya nasi putih sebagai karbohidratnya. Terus juga ada perkedel kentang, itu juga tergolong dalam karbohidrat. Yang selanjutnya ada tumis sawi putih dengan telur. Yang selanjutnya ada tumis ayam filet, saus asam manis, dan yang terakhir kita akan berikan saus sambal. Nah sebenarnya untuk kegiatan kali ini set menunya bagusnya pakai sambal cabai ya, tapi mengingat kembali yang akan makan adalah orang tua, makanya kita sesuaikan menunya gitu teman-teman ya. Selanjutnya juga untuk resep kentangnya sudah ada di video sebelumnya. Linknya gua taruh di bawah, kalau ingat gua taruh di atas sini. Oke, lanjut teman-teman. Di sini gua udah ada preparannya. Mari kita lihat. Ini ada preparan untuk sayurnya. Di sini ada sawi putih sebanyak 5 kilo. Terus di sini ada telur. Terus di sini ada bombay dan juga bawang putih. Untuk resep detailnya semuanya ada di kolom deskripsi. Lanjut, di sini kita udah ada ayam filet. Ayam filet di sini gua pakai daging paha sebanyak kurang lebih 7 kilo ya teman-teman. Ini sudah di spare atau sudah dilebihkan ya untuk mengantisipasi. Nah ini paha filetnya juga sudah kita bumbuin kemarin biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam si ayam. Bumbunya cukup mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, diaduk-aduk. Selanjutnya untuk kondimennya ada bombay, ada bawang putih. Dan yang terakhir ini adalah perkedel yang sudah kita bikin kemarin. Jadi hari ini tinggal kita goreng aja. Nah begitu aja teman-teman, setiap bahan-bahan yang akan kita olah hari ini. Langsung aja kita lanjut ke menu pertama. Gua bakal bikin tumis sawi putih dengan telur. Let's go. Oke teman-teman, gua udah manasin kuali dan sekarang gua udah siap banget buat masak menu hari ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, kita mulai dengan tumis sawi putih ya. Kita masukin dulu bombaynya. Langsung bawang putih. Nah ini baru kita tumis dulu nih sampai wangi ya bawang putihnya. Oke teman-teman bisa lihat bawang putih kita udah mulai mengcoklat. Dan ini juga sudah wangi sekali ya. Sekarang step selanjutnya kita masukin adalah si telurnya. Telurnya udah gua prepare, udah gua pecahin. Oke deh. Cakep ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi ya, telurnya juga sudah terorak-arik, teman-teman bisa lihat. Tuh, bagus ya. Cepat sekali. Nah, saat telur bawang-bawangannya udah matang, kita masukin si sawi putihnya secara bertahap. Kita marinasi sedikit teman-teman ya.
biar nanti nggak susah ngaduknya atau juga marinasinya bisa tercampur rata ya. Nah, ini kita masukin seasoning aja dulu. Nah, oke, mantap. Oke, sekarang masuk seasoning lagi ya. Seasoning lagi masuk. Oke. Mecin ya, wajib ya. Gula sedikit aja. Sekarang baru minyak wijen. Nah, ini yang bikin mantep nih masakan kita ya teman-teman ya. Jadi lebih wangi, lebih sedap ya. Oke, minyak wijennya sudah masuk. Sekarang yang terakhir kecap ikan. Ya, cukup dulu, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak biar nggak oversalt ya atau keasinan. Nanti kalau rasanya kurang kita bisa adjust, tapi kalau rasanya udah berlebihan, nah itu repot ya. Karena kalau sayuran buat catering ini, gue lebih suka teksturnya kering teman-teman ya. Kalau teksturnya kering itu di kemasan juga tidak merusak makanan lain gitu ya. Nah, ini udah mau mateng teman-teman. Tadi sayurnya pada saat baru kita masukin itu sebaskom penuh ini ya. Ini banyak banget tadi sampai keluar-keluar. Nah, ini sekarang dia udah susut, udah jadi setengah dari kuali kita. Tandanya ini sawi putihnya udah mau mateng. Oke. Hop. Sekarang kita mau kentelin dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini sawi putih kita, padahal kita masak nggak pakai air, tapi dia mengeluarkan air ya. Nah, ini keluar air karena kan si sayurnya semalam udah kita prepare, terus kita rendam ya, jadi pasti masih ada konten air yang tertinggal. Makanya pada saat kita masak, konten airnya itu turun ya, jadi kelihatan banget. Oke, sekarang langsung kita jos lagi, terus kita masukin pengental. Iya. Oh, mantap ya teksturnya ya. Kita coba dulu. Udah pas, nggak perlu ada yang ditambah lagi ya. Ini rasanya udah asik banget. Teman-teman juga bisa lihat teksturnya. Wah, kuahnya udah mengental ya. Jadi sama sawi putihnya dia udah menjadi satu ya antara kaldu sama si sawi putih. Nah, ini udah cukup ya. Sayurannya juga masih fresh. Kita matiin aja langsung. Mantap sekali. Begini aja tumis sawi putih kita udah selesai teman-teman. Gampang banget bikinnya, rasanya juga enak banget, bikinnya sangat mudah, simple. Teman-teman selamat mempraktekannya. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Kita bakal ngegoreng si perkedelnya dulu. Let's go. Oke, lanjut kita bakal goreng perkedelnya. Di sini gue udah siapin minyak. Teman-teman bisa lihat di sini kita pakai api medium dan konstan ya. Iya, tuh apinya medium dan konstan. Pertama bisa kita panasin dulu minyaknya. Setelah panas kita bikin api medium ya. Pokoknya nggak boleh besar, nggak boleh kecil. Nah, kemarin mungkin di video kemarin teman-teman bisa lihat gua udah bikin si perkedelnya untuk gua test food atau gua makan sendiri. Nah, sekarang kita bakal
langsung aja goreng kurang lebih dengan metode yang sama. Cuman ini cuma butuh kita tepungin aja lagi. Nah, kayak gini. Terus kita tepungin, langsung kita goreng. Nah, mungkin teman-teman nanya ya, kenapa ini kita tepungin dulu, kemarin enggak ya? Kalau kemarin hanya untuk tes put aja gitu, dan membuktikan bahwa ini tidak perlu pakai telur dan pastinya tidak akan pecah ya. Nah, di sini kita pakein tepung, kita goreng lagi. Ini biar kita bisa dapetin golden brown-nya ya. Nah, aduh ya. Intinya kalau misalkan kita bikin perkedel pakai telur kan kita butuh cost lagi ya yang agak tinggi. Nah, kalau teman-teman pakai resep perkedel gue ini, teman-teman tidak butuh pakai telur ya. Cukup pakai tepung aja dan digoreng langsung aja bisa sebenarnya ya. Tapi kalau digoreng langsung kan warnanya kurang cantik ya, makanya kita tepungin lagi. Dia warnanya benar-benar jadi cantik sekali. Kita goreng. Oke, ini cantik banget perkedelnya. Ya, ini kita goreng nggak ada patokan waktu teman-teman. Yang penting sampai warna si perkedelnya jadi coklat dan golden brown aja ya. Oke sahabat semuanya, udah beres nih perkedel kita ya. Ini adalah perkedel terakhir, langsung aja gua angkat. Oke. Nah, gimana warnanya? Cantik banget ya. Tuh. Jadi dengan kita pakein tepung, kita bisa dapetin hasil warna golden brown seperti ini. Yang pastinya teman-teman gorengnya hanya dengan api medium ya, api medium. Terus juga harus sabar gorengnya, jangan kasar karena kalau kasar nantinya bagaimanapun ini tetap kentang ya, lembek, mudah hancur. Udah jadi perkedel kita untuk catering hari ini. Begini aja, mudah sekali teman-teman. Sekarang kita tinggal masak menu terakhir, yaitu tumis ayam saus asam manis. Let's go. Nah, sekarang langsung kita lanjut. Kita bakal bikin tumis ayam saus asam manis ya. Nggak usah pakai lama, kita bakal tumis si bawang putihnya terlebih dahulu. Bawang putih masuk. Nah, minyaknya nggak usah terlalu banyak ya, karena kita makan pakai daging paha nih teman-teman. Nah, daging paha ini nanti kalau kita masak dia akan mengeluarkan minyak juga ya. Nah, kita pakai minyak cuma buat matengin si bawang putihnya aja. Nah, teman-teman bisa lihat warna dari bawang putih kita udah kecoklatan seperti ini. Sekarang langsung aja kita masukin si ayam filetnya ya. Nah, ya langsung teman-teman kita tumis-tumis ayamnya seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini udah kita masak kurang lebih 15 menit. Ayam kita udah berubah warna. Ini belum mateng, masih setengah mateng. Tapi yang penting intinya begini aja, warnanya udah berubah, udah half cooking ya. Sekarang kita masukin bombaynya. Bombay kasih masuk. Nah, selanjutnya langsung aja saus asam manisnya kita guyur ya.
Oke. Tambahin mecin 3 sendok. Gula 3 sendok juga ya. Oke, dan ini kita masak. Kita biarkan ya sampai benar-benar matang 100% ya. Nah, teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, kita tadi masak nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai minyak ya. Kalau paha ayam dia punya banyak kandungan air dan juga lemak, jadi teman-teman bisa lihat ini airnya banyak banget tuh. Ya, airnya banyak banget. Padahal jelas-jelas kita masak tadi minyaknya sangat sedikit dan juga sama sekali tidak menggunakan air ya. Nah, begini aja teman-teman. Si pahanya kita masak terus ya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk mematangkan si ayam filet asam manis kita ini. Sampai ketemu lagi nanti pada saat ayamnya sudah mau matang ya. Oke, ini udah kita masak selama kurang lebih 15 menit teman-teman ya. Sekarang kita mau cobain dulu ayam asam manisnya. Oke, mari kita coba. Oke, udah mantap nih. Rasanya udah bagus, cuman menurut gue masih agak kurang gurih sama kurang manis aja ya. Jadi kita tambahin gula lagi. Ya, sedikit aja, kurang lebih 3 sendok teh sama sedikit mecin. Kurang lebih 2 sendok teh. Kita aduk-aduk sebentar lagi ya. Untuk memastikan gula-gulanya ini semuanya larut dengan sempurna. Oke, sekarang mari kita coba lagi. Sempurna ya. Oke, udah beres teman-teman. Nah, sebelum kita sudahi resep kali ini, gue mau motong si ayam filetnya dulu. Karena apa? Ini potongan ayam filetnya tuh gede-gede ya, untuk memastikan aja kalau ayamnya matang. Minta talenan dong. Kamu udah motong belum? Jangan ini dong, dada dong. Sambal kecapnya bikin. Minta itu dong, garpu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini paha kita gede-gede sekali potongannya. Tuh, wow. Kita ambil satu yang paling gede, terus bakal kita belah ya. Oh, teman-teman bisa lihat diameter si paha ayamnya. Gede banget ya. Ngomong lu, Ham. Mateng dengan sangat sempurna dan teman-teman masih bisa lihat ayamnya masih kenyal, masih empuk, masih juicy ya. Ayam asam manis kita sebanyak 65 porsi sudah jadi dan sudah bisa dihidangkan. Tandanya semua menu kita hari ini udah selesai kita bikin teman-teman. Dan sekarang kita tinggal lanjut ke depan untuk melakukan prosesi plating dan juga packing. Let's go!
Oke teman-teman semuanya, udah beres 65 porsi bento hari ini, dan kita lihat bareng-bareng ya set menu untuk harga 26.000. Teman-teman bisa lihat di sini ada nasi putih, perkedelnya. Perkedel satu porsinya 40 gram ya. Terus di sini ada ayam filet dengan saus asam manis. Teman-teman bisa lihat porsinya kurang lebih satu porsi itu sekitar 6 sampai dengan 7 potong. Terus ini ada tumis sawi putih dengan telur, dan yang pasti terakhir di sini ada saus sambelnya. Nah begini aja set menunya semuanya udah beres, lagi dalam proses pengerjaan akhir ya, tinggal naruhin nasi, terus di packing, udah tinggal kita kirim. Nah gue langsung siap-siap aja teman-teman, kita ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Caritas. Tinggal nurunin makanan donasinya ya. Pulang Bu, hati-hati ya. Waduh, si Oma lagi. Bisa Oma, kuat. Duh, hati-hati ya. Sini aku aja yang mundur deh, entar jatuh lagi. Udah nyampe, lagi nggak sibuk. Nah, Bu Tati, mari. Bisa Oma? Oh ya udah, oke. Pamit ya. Oma, mari. Iya. Bisa? Ya udah. Bu Tati, masih banyak, Tuhan berkati ya. Opa, apa kabar? Mau kemana ini? Oh, besok libur, mau pulang. Cijantung? Ada siapa di sana? Oh, ada keluarga. Ini mau pulang langsung? Oh, ada ongkosnya? Terima kasih ya. Iya, udah apa-apa. Iya, sama-sama udah biar Opa. Buat ongkos ya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, Opa. Biar semua sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Iya, hati-hati Opa ya. Iya, mari Opa. Teman-teman semuanya udah beres, kita antar catering hari ini buat sahabat Koko Kuliner semuanya. Terima kasih yang udah menonton video hari ini. Juga untuk Ibu Lisnani, suami dan keluarga, gue juga ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Telah diberikan kepercayaan untuk memperingati 6 tahun hari meninggalnya anak Ci Lisnani ya. Semoga mendiang yang sudah pergi ke surga boleh terus diberikan kebahagiaan di surga sana, dan pastinya arwahnya bisa terus berbahagia. Sampai jumpa lagi buat sahabat Koko Kuliner semuanya. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu, Tuhan memberkati. See you on the next video.